Bismillahirrahmanirrahim. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fa huwa mufta'ilun wa laka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fa huwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un imtadda yamtaddu imtidadan wa mumtaddan fa huwa mumtaddun wa dhaka mumtaddun imtadda la tamtadda mumtaddun mumtaddun ittasala yattasilu ittisalan wa muttasalan fa huwa muttasilun wa dhaka muttasalun ittasil la tattasil muttasalun muttasalun ittasara yattasilu ittisalan wa muttasalan fa huwa muttasilun wa dhaka muttasalun ittasir la tattasir muttasalun muttasalun istiraan wa mustalon fa huwa multawin wa dhaka multawan irtawin la tawin multawan multawan itamana yakanimu ihtimanan wa ibtaisu ibtiasan wa mubta'asan fa huwa mubta'isun wa dhaka mubta'asun ibtais la tabtais mubta'asun mubta'asun ijtaro ayajtari'u ijtira'an wa mujtara'an fa huwa mujtari'un wa dhaka mujtara'un ijtari' la tajtari' mujtara'un mujtara'un iftaro yaktaru ikhtiyaran wa mukhtaran fa huwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun ikhtar la takhtar mukhtarun mukhtarun yaqtada yaqtadi ihtidaan wa muqtadan fa huwa muqtadin wa dhaka muqtadan iqtadi la taqtadi muqtadan muqtadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Lah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, ini ngaji perdana pertama di bulan suci Ramadan. Tabarukan ngaji pasaran kalau bahasa ini. Cuman tetap yang dikaji kitab yang kemarin ya. Cuman ada penambahan 2 kitab baru, 3 ya. Tanggeh, Tafsir Hamamizadah dan Usfuriyah Al-Mawaidul Usfuriyah. Baik, kita mulai dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz, khususan jamaah Wali Songo wana khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ilaro Mbah Hasyim As'ari Jombang wa ilaro Ki As'ad Samsul Arifin wa ilaro Nabiullah Khidir Aridul Ghaib Ahmad Balin bin Malkan Wilaro Syekh Maulana Malik Ibrahim
Asmara Kendi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Karang Cempaka Sumeneb Madura, Kiai Haji Abdullah Sajjad bin Kiai Sarkowi bin Pangeran Siddiq bin Sunan Ja'far Siddiq, Sunan Kudus. Ini Sumeneb ya Kiai Sajjad. Kemudian Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Sementi Pasuruan, Mbah Selaga atau Sayyid Hasan Sanusi Pasuruan, Mbah Gede 2 yaitu Mbah Hamdani cucunya beliau. Kemudian Mbah Habib Soleh Tanggul, Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Maimun Zubair Rembang, Kiai Ali Maksum Lasem Rembang, Kiai Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, wa ila roh Mbah Salam, Mbah Salam Mahfud, Kiai Abdullah Rifai Padi, Pausan Abu Yadim Yati Banten, Ajengan Khair Afandi, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Abah Anom Tasikmalaya, Kiai Ilyas Rukhiyat Tasikmalaya, Kang Aib Cirebon, dan semua wali-walinya Allah di Pulau Jawa dan Madura dan di seluruh Indonesia dan dunia. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, sekarang qauluhu wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Nadhamaha ba'dhum fi qaulihi innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ana salihun damal fata bniya rajul. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Wal ma'rifatu, dan bermula isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim khusus, lawannya adalah umum, nanti nakirah ya. Khamsatu asya'a itu ada 5 beberapa perkara, ada 5 macam gampangannya. Nadhoma, yang telah menadhomkan ha pada khamsatu asya'. Siapa ba'duhum, sebagian ulama, fi qaulihi, di dalam ucapannya ba'dihim. Kalau musannif menyatakan bahwasanya isim ma'rifat itu ada 5, tapi ini dinadhomkan oleh sebagian ulama ada 7. Kan gitu. Nah, ini nadhomnya innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Bakar tawil ya, tawilun lahu innal ma'arifa. Bakar apa itu? Basit. Innal basito innal ma'arifa sab'atun. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Innal ma'arifa, sesungguhnya isim-isim ma'rifat, sab'atun itu ada 7. Fiha di dalam sab'ah, sahula mudah. Sab'ah. Nah 7 itu ana, itu pertama. Ana itu berarti isim domir, maknanya ana siapa? Saya, itu pertama. Yang kedua solihun, soleh. Soleh berarti nama orang, ini langsung difahami. Yang ketiga za berarti isim isyarah. Ma yang keempat, ma berarti apa? Bisa disebut isim mausul. Yang kelima al-fata. Al-fata berarti apa? Isim yang kemasukan al, kan gitu. Ibni yang keenam, anakku. Berarti apa? Isim yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Yang ketujuh ya rajulu, munada. Nah munada, orang kalau yang udah dipanggil itu menjadi ma'rifat. Nah ini yang di jurumiyah nggak ada, itu ya rajul, munada nggak termasuk. Faqauluhu, tanggung, ini nggak usah ditulis ya, soalnya papan tulisnya belum resmi nih, karena baru ganti kan, baru catnya, ya. Nah papan tulisnya belum
dibikin gitu loh. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musannif, ucapannya nadom ya, ana yaitu ana saya, isyaratun itu isim isyarah, isyaratun itu isim isyarah, lidhamiri kepada dhamir, ana itu isim isyarah mengisyarahkan kepada isim isyarah, maksudnya isyaratun memberi isyarat gitu loh. Wasolihun dan bermula lafaz solihun, isyaratun itu isyarah petunjuk gampangannya, lil ilmi lil alami terhadap alam, maksudnya alam nama, lil alami terhadap alam atau nama, wadha dan bermula dha, isyaratun itu isyarah isyarat petunjuk, lismil isyarati terhadap isim isyarah, wama dan bermula lafat ma, isyaratun itu isyarat petunjuk, lil mausuli terhadap isim mausul, wal fata dan bermula al fata, isyaratun itu isyarat, lil muhalla terhadap yang dihiasi, yang dimasuki, bil alifi wal lami dengan alif dan lam atau al, wabni dan bermula lafat ibni, isyaratun itu isyarat petunjuk, lil mudhofi terhadap yang dimudhofkan, ila wahidin kepada salah satu, min hadhil khamsati dari ini yang lima. Ini yang lima itu maksudnya isim isyarat, isim alam, isim domir dulu ya, isim domir, ana itu maksudnya isim domir. Ntar ditulis papan tulis lah. Wahia dan bermula ini semua, isim domir, isim alam, isim isyarah yang mausul, al-fata dan ibni, fil harokatin, fil a'rafiyati dalam kemakrifatannya, dalam paling kemakrifatannya. Asalnya a'raf itu lebih makrifat, cuma ditambahin ya nisbat dan tak. Fil a'rafiyati dalam kemakrifatannya, ala hadat tarkibi itu atas sesuai ini susunan. Tanggung wakadzalika dan seperti itu juga ma bermula lafat utawi lafat udhifa yang dimudhofkan apa ma ila wahidin kepada salah satu, min hadhil khamsati dari ini yang lima, fahuwa maka bermula ma udhifa ila wahidin min hadhil khamsah fi radbatihi itu dalam tingkatannya ma udhifa, illal mudhofa kecuali isim yang dimudhofkan, ilad domiri kepada isim domir, fa innahu maka sesungguhnya ma udhifa ilad domir atau al mudhof ilad domir fi radbatil alami itu dalam tingkatnya nama, li alla yalzama supaya tidaklah tetap. Itu halaman berapa tong? 33 sekarang ya. Li alla yalzama supaya tidak tetap apa anal wasfa sesungguhnya isim sifat, a'rafa itu lebih a'rafu itu lebih ma'rifat, minal mausufi dari yang disifati, min kaulika dari ucapan kamu, marortu bizaidin sahibika berjalan siapa saya, bizaidin bertemu dengan Zaid, sahibika yaitu temanmu, wanahwi dan seumpamanya, marortu bizaidin wa sahibika. Oh, udah segitu dulu dah. Cuman sebenarnya tanggung, cuman nggak apa-apa. Diperhatikan. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Saya tulis ya. Ini agak jauhan nih papan tulisnya. Kelihatan nggak yang di sono? Kelihatan ya? Udah ini nadom aja. Innal walah sepeda oleh peak.
Dideketin mat ya. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul. Kurang anu sih. Spidolnya rada-rada ini. Coba. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahul ana solihun. Bacain ya. Ana solihun za ma malfata ibni ya rojul. Nah diperhatikan, kalau di dalam bahasa jurumiyah ya, diperhatikan ini ada penambahan. Isim ma'rifat itu ada 5. Kalau di dalam ucapan atau dalam apa namanya, goyang-goyang nih, nadhomnya sebagian ulama ada 7. Nah kita uji. Ini yang pertama, ana ini nomor 1, gambaran daripada isim domir. Oke. Yang kedua solihun, itu soleh gambaran daripada isim. Taruh bawahnya aja dah biar enak. Nih enggak tuh. Solihun berarti ini yang pertama. Nah, yang kedua solihun itu berarti isim kebalik deng. Isim alam. Domir contohnya ana. Isim alam, isim yang dibuat nama, contohnya adalah soleh. Yang ketiga za itu adalah gambaran daripada isim isyarah. Isim isyarah gambarannya adalah za, zi, zaka dan seterusnya. Yang keempat ma, berarti isim mausul. Yang kelima al-fata 5, itu gambaran daripada mukhalla bi'al, maksudnya isim yang kemasukan al atau alif lam. Ini contohnya ma, man, ana dan seterusnya. Mukhalla itu al-fata contohnya. Nah di sini ditambahkan ibni yang ke-6, yaitu isim atau saya singkat al-mudhof ila wahidin min hadhil khamsah. Kalau dibaca jurumiyah kan gitu. Nah itu contohnya adalah ibni, lafadz ibnun dimudhofkan kepada ya mutakalim. Ini nyambung nih, langsung dipahami nih ya. Yang terakhir, nah ini nggak ada di dalam jurumiyah. Yang ketujuh berarti ya rojul. Ya rojul itu adalah munada. Kelihatan nggak? Ini darurat papan tulisnya karena belum jadi, gitu ya. Jadi isim isyarah kalau versi jurumiyah itu cuman ada 5. Kok 5? Ini ada 7. Nah, perhatikan. Kalau dalam bahasa jurumiyah ini supaya kalian nggak rancu. Dalam bahasa jurumiyah isim isyarah dan isim mausul ini dirangkum namanya isim ingat gak kalian? Isim mubham. Nah ini 2 dihitung 1. Nah berarti kan cuma 6. Nah 6 kalau munada dibuang berarti tinggal 5. Paham nih? Jadi bahasa jurumiyah itu simpel sekali. Jadi isim domir contohnya ana. Ana kan berarti kalau dalam bahasa sorob kalian udah ngapalin huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nanu itu isim mausul rofa. Kalau nasab
munfasil kok mausul. Munfasil nasab umpamanya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Jer nggak ada. Nah, itu isim dhamir munfasil rafa dan nasab. Nah, kalau marfu kan fa'altu atau duribtu, ya kan? Apa mat? Umpamanya nasortu, nasoro aja, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorotan dan seterusnya kan isim dhamir. Nah, itu isim dhamir semua itu adalah termasuk isim mausul. Nah, diperhatikan isim mausul itu adalah a'raful ma'arif. Dari ini urut-urutannya. Di antara isim-isim ma'rifat yang paling ma'rifat itu adalah isim dhamir. Oke? Yang kedua diikuti adalah isim alam, nama. Aska ngantuk umpamanya. Aska ma'rifat. Cuman dia kemakrifatannya di bawahnya isim dhamir. Setelah isim alam ya. Di bawah isim alam isim isyarah. Ini itu umpamanya hadza hadhihi zalika zalikuma dan seterusnya lah. Cuci muka ngantuk. Wow, baru mulai ngaji udah ngantuk ya. Ini isim isyarah. Isim mausul. Isim mausul juga banyak nak. Nanti dibahas. Ada man, ada ma, ayun, ya kan? Di antaranya mausul ada dua, ada muhtas, ada mustarok. Ya kan gitu, ada alladzi, alladzani, alladzaini, allatani, allataini, alladzina, kadang redaksinya alladzuna. Kalau muannas allai, ya. Nah, termasuk allati banyak sekali. Itu muhtas. Yang mustarok man, ma, ayun. Nah, itu diantaranya. Nanti ada pembahasannya. Ini semausul. Nah, yang kelima mukhallab bi al, isim umum yang kemasukan al. Contohnya al fata itu dari kata-kata fatan, pemuda. Seorang pemuda, fatan. Kalau muannasnya kan fatatun. Jamaknya fatayat. Maka ada fatayat nu. Nah, ini dikasih al. Nah, itu artinya isim nakiroh yang kemasukan al itu menjadi isim ma'rifat. Nah, isim yang kemasukan al tingkatan kemakrifatannya itu nomor 5. Oke? Nah, yang keenam al-mudhof ila wahidin min hadhil khamsah. Isim yang dimudhofkan kepada salah satu yang 5 ini. Ini contohnya. Nah, ini diperhatikan. Isim yang dimudhofkan kepada salah satu yang 5 ini, tingkat kemakrifatannya adalah, saya ulangi. Perhatikan, ini jelimet. Isim yang dimudhofkan kepada salah satu yang 5 ini, tingkat kemakrifatannya adalah tergantung mudhof ilaihnya. Kalau ini ibni, lafadz ibnun, kan itu asalnya ibni, dimudhofkan kepada ya, mutakalim kan menjadi ibni. Maka karena isim dhamir itu adalah yang paling ma'rifat, lafadz ibni kemakrifatannya sama dengan isim dhamir. Oke? Saya dipahami nih. Lah kok umpamanya Ibni Soleh, umpamanya Ibnu Soleh. Nah, tingkat umpamanya Ibnu Solihin, anaknya Pak Soleh. Tingkat kemakrifatannya Ibnu Solihin itu di bawah tingkatannya Ibni. Ibnu Dha umpamanya, anaknya ini orang. Nah, berarti setingkat dengan isim isyarah. Ibnu Man
Umpamanya anaknya orang yang mata abuhu, yang bapaknya mati, umpamanya. Nah, kecuali yang tadi dikomentari di dalam kitab syarah, illal mudhof ilad domir, kecuali yang dimudhofkan kepada isim domir nih, ibni. Contohnya itu adalah tingkatannya sama dengan alam, maksudnya alam sama dengan nama. Kenapa? Nah, tadi halaman yang 33 dikasih penjelasan, li'alla yalzama annal wasfa a'rafu minal mausuf fi qaulika marartu bi Zaidin sahibika. Nih, perhatikan. Ini agak jelimet. Kelihatan enggak, Mat? Marartu bi Zaidin sahibika. Kelihatan, Mat? Ya, ngetril. Orang tulisannya kedekatan. Saya berjalan bi Zaidin dengan Zaid. Siapa itu Zaid? Sahibika. Diperhatikan. Zaidin ini nama orang. Oke. Kalau Zaid nama orang, di sini dia mausuf yang disifati. Siapa Zaid? Sahibika, yaitu temanmu. Sahib mudhof ke ka. Lah kalau sahibika, sahib, diperhatikan ini jelimet nih. Sahib, lafadz sahib dimudhofkan ke huruf ka. Ka itu kan isim domir. Kalau isim domir ini menjadi mudhof ilaih, sahib dimudhofkan kepada isim domir, menjadi lebih ma'rifat dari alam. Kan kalau di sini domir lebih ma'rifat daripada alam. Oke, perhatikan nih Santi nih. Nah, andaikan ini lebih ma'rifat, masa sifat lebih ma'rifat daripada mausuf? Zaitun kan yang disifati, harusnya dia lebih ma'rifat daripada sahib. Maka sahibika, isim yang dimudhofkan kepada isim domir, itu tingkatnya sama dengan isim alam atau nama. Oke, Rizky cuci muka. Ah, udah Adi boleh tidur aja. Namanya masih bocah. Oke ya, bisa difahami ya. Ini kudu paham supaya ya supaya langsung klik gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Fa'araful ma'arifi. Nah, ini tambahan. Ini termasuk hikmah yang luar biasa. Itu aja tolong dideketin kemari kipasnya deh. Gerah banget saya masih. Orang dicopot ya. Gitu loh, colokan itu enggak apa-apa. Fa'araful ma'arifi, maka bermula paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat. Fa'araful ma'arifi, maka bermula paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat. Itu isim tafdil namanya. Alal itlaqi, atas umum, atas kemutlakannya. Lafzul jalalati, itu lafzul jalalah. Apa lafzul jalalah? Lafaz Allah. Maju dikit dik, hadapin kemari. Nah, lafzul jalalati itu lafzul jalalah, lafaz yang agung, yaitu Allah. Walidha, dan karena ini a'raful ma'arifi alal itlaqi lafzul jalalah. Nah, itu belajar walidzalika airidzalikal madhkur min anna a'rafal ma'arifi lafzul jalalah ru'iyah, diimpiin, maksudnya dilihat dalam mimpi. Siapa Sibawaihi? Imam Sibawai. Imam Sibawai ini muridnya, supaya kalian kenal tokoh, muridnya Imam Khalil. Imam Khalil ini yang ngarang Alkitab, tapi Alkitab dalam ilmu nahwu. Nah, ini Imam Sibawai termasuk murid topnya Imam Al-Khalil. Nah, Imam Sibawai itu mempunyai peran tersendiri dalam perkembangan ilmu nahwu. Nah, itu Imam Sibawai. Ada juga teman saya Imam Sibawai, orang Jonggol yang kemarin itu ya, itu Imam Sibawai juga namanya. Dilihat fil manami, dalam tidur berarti
Dimbiin faqila, maka ditanyakan lahu kepada Imam Sibawaihi. Nah itu Imam Sibawaihi, nggak boleh dibaca tanwin karena itu nama beliau. Nah, apa yang ditanyakan, ma fa'alallahu bika, ma bermula apakah utawi opo sawiji-wiji, fa'ala itu melakukan siapa Allah bika kepadamu, apa yang Allah perbuat kepadamu hai Imam Sibawai. Faqala, maka menjawab siapa Imam Sibawai, khairon kathiron. Nah itu maf'ul, fiilnya dibuang, fa'alallahu bi khairon kathiron, memperlakukan siapa Allah. Kalau tadi kan bika, karena yang jawab Imam Sibawai kan berarti bi, jelas itu. Nah itu cara merubahnya, memperlakukan khairon kathiron, khairon pada kebajikan, kathiron yang banyak. Apa yang Allah lakukan kepadamu hai Imam Sibawai? Imam Sibawai menjawab, Allah memperlakukanku dengan baik sekali. Gampangnya gitu, khairan kathiran. Fakila, maka ditanyakan lagi kepada Imam Sibawai, bimada, sebab apa kok kamu mendapat kedudukan yang mulia seperti itu? Kamu diperlakukan oleh Allah dengan baik. Fakola, maka menjawab siapa Imam Sibawai, bikauli, dengan ucapanku. Nah ini pendapatnya Imam Sibawai, lafzul jalalati a'raful ma'arifi. Lafzul jalalati bermula lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. A'raful ma'arifi itu paling ma'rifatnya isim ma'rifat. Kada seperti ini keterangan. Zakaro telah menyebutkan hu pada siapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama. Nah, jadi Imam Sibawai berpendapat lafaz Allah, ya, lafaz Allah, nah ini itu adalah a'raful ma'arifi. Maksudnya a'raful ma'arifi paling ma'rifatnya di antara isim-isim ma'rifat. Itu udah enggak dilakukan lagi. Maka dibiasakan dibiasakan wirid Allah walaupun dalam hati. Apalagi ini bulan puasa. Itu maksudnya. Jawab, Mat. A'raful ma'arifi, Kitab Al-Asmawi halaman 33. Kok bab naat? Emang naat? Iya, bab isim ma'rifat. Oke ya. Kemudian Sumayali kemudian menyandingi lafzal, awas jangan salah, lafzul jalalati pada lafaz jalalah. Nah itu maf'ul muqaddam. Sumayali kemudian menyandingi lafzul jalalati pada lafaz jalalah, itu maf'ul bih. Fil a'rafiyati, dalam kemakrifatannya, apa yang yali dhamirul mutakallim, dhamir orang yang berbicara, baik mutakalim wahdah, mutakalim ma'al ghair, atau mutakalim mu'adzim nafsah. Sumal mukhatab, kemudian mukhatab itu orang kedua, orang yang diajak bicara, baik mudzakkar atau muannas. Sumal ghaibi, kemudian dhamir ghaib. Wah, ini rentetannya keren ini, ingat-ingat itu. Pertama paling ma'rifat adalah lafzul jalalah. Setelah lafzul jalalah diperhatikan dhamir kan terbagi 3. Ada yang mutakalim, ada yang mukhatab, dan ada ghaib. Nah yang paling ma'rifat itu mutakalim, saya, kita. Kan mutakalim terbagi 2, mutakalim wahdah, ana, atau tu kalau ini. Kalau jer ya ni, ngerti kan? Kan jangan keder kalian. Ana kan mutasil rofa. Lah ya kan? Iya ya, itu berarti apa? Munfasil nasab. Kan gitu. Nah, kalau dhamir mutasilnya tu kalau rofa, kemudian iya mutakalim kalau
nasab atau jer. Bisa dipahami kan? Nawaitu, ya kan? Tapi kalau Rabbi firli warhamni kan ya mutakalim. Bisa dipahami. Nah itu rentetan daripada isim domir. Maksudnya domir apa tadi mutakalim. Setelah domir mutakalim baru domir mukhotob apapun bentuknya. Nah itu nomor 2. Yang ketiga baru domir goib. Jadi tetap mutakalim itu kan orang pertama, mukhotob orang kedua, goib berarti orang ketiga. Nah ini rentetannya seperti itu loh. Ini ketat sekali kalau kalian mendalami dan dikuasai betul, ya urut-urutannya seperti itu gitu. Dan ini udah nyaris gak diperhatikan karena tata bahasa itu ya udah jarang sekali. Wayali dan menyandingi hi pada isim domir apa al-alamu harokatin alam. Nah, alam itu maksudnya nama, baik nama orang, nama kampung, nama desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, Mekah, Madinah, itu namanya alam. Kemudian wal mausu wasmul isyarati dan isim isyarah. Isim isyarah yaitu tadi hadza, sebenarnya kan dza aja. Hadza, hadzani, hadzaini, ya kan? Zalika, hadzi atau hadhihi, hatani atau hataini, termasuk haula. Kan itu. Nah, itu isim isyarah. Wal mausul dan isim mausul tadi udah dijelaskan. Wal muhalla bil alif wal lami dan isim yang dihiasi atau dimasuki alif dan lam. Tsumal mudhaf kepada isim yang dimudhafkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil khamsati dari ini yang 5. Ada kesimpulannya ya itulah udah. Tadi udah dijelaskan toh. Nah ini isim alam ya udahlah orang udah dijelaskan tadi ya, gitu kan. Jadi cukup ya. Sebelum dilanjut ada yang nanya di Eger, Sin, ngantuk baik ngaji malah bukannya pada ini ya. Ngaji puasa pertama ngantuk, aduh ngopi. Oke, sekarang kita lanjutkan kalau memang gak ada yang nanya. Diharapkan kalau memang kalian gak paham nanya. Qauluhu al-mudmaru. Nah ini dijelaskan detail nanti. Qauluhu bermula ucapannya musannif al-mudmaru, yaitu lafaz al-mudmar. Maknanya mudmar itu ya domir itu. Wahwa dan bermula al-mudmar. Wahwa dan bermula al-mudmar. Tanggap mat. Wawa dan bermula al-mudmar. Ma itu isim. Ma itu isim dalla yang menunjukkan apa ma alal mutakallimi atas mutakallim. Maksudnya mutakallim itu orang yang berbicara. Nahwu ana itu seperti lafaz ana. Maknanya ana adalah saya sendirian. Wa nahnu dan nahnu, maknanya nahnu adalah kami atau kita. Nanti ada ditulis lah. Mana tadi? Oh, hilang. Au mukhatabin atau mukhatab. Mukhatab orang yang diajak bicara, laki-laki. Yaitu orang kedua. Nahwu anta seperti lafaz anta. Wa furu'uhu dan cabang-cabangnya anta. Tadi udah dibaca bareng-bareng pertama. Rizki ngantuk ya? Cuci muka wudu lagi. Nah, kalau enggak ngambil air. Lo ngaji puasa kalau ngantuk gampang, bawa air lapin matanya gitu biar enggak ngantuk lah. Anta ya bareng-bareng.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Udah kan mukhatab. Ala anak-anak kan beda. Ya itu mutakalim. Nanti saya tulis di papan tulis lah biar lebih jelas lah. Audalla atau menunjukkan apa maksudnya ma isim dhamir ala ghaibin atas ghaib. Nahu huwa itu seperti lafadz huwa. Maknanya huwa dia laki-laki satu. Wa furu'uhu dan grup-grupnya huwa. Wa furu'uhu dan grup-grupnya huwa. Yaitu huwa berarti apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Udah ya. Sekarang tulis, papan tulis supaya diperhatikan nih Aska terutama nih. Ini udah ya, saya hapus ya. Supaya ini bahas domir. Ini nggak apa-apa, dianu. Supaya konsentrasi. Nah, itu jangan. Nah, sekarang isim domir. Apa itu yang disebut dengan domir? Nah, ini kaidah. Tolong diperhatikan. Domir adalah, nah ini kan ini udah ada tulisannya domir. Domir adalah madalla. Pertama adalah alal mutakalim. Madalla alal mutakallimi. Isim yang menunjukkan atas orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara ini ada dua mutakalim. Pertama mutakalim wahdah. Yang kedua mutakalim ma'al ghair. Ini yang pertama nih mutakalim. Ya, nanti yang kedua mukhatab. Mutakalim wahdah contohnya adalah ana. Mutakalim ma'al ghair ini adalah nahnu. Kalau nahnu bahasa Indonesianya adalah kita. Nah, tapi ada mutakalim tapi mu'azzim nafsahu. Nafsahu. Contohnya sama nahnu. Tapi nahnu maknanya adalah kami. Oh, umpamanya inna anzalnahu. Kan inna. Sesungguhnya kami. Ya gitu loh. Kaminya kami siapa? Allah itu namanya mu'azzim nafsa. Bukan Allah banyak, bukan. Nah, maka ini permainan bahasa. Gitu. Jadi mutakalim wahdah ana, mutakalim ma'al ghair. Ma'al ghair itu pembicara tapi diikuti yang lain. Maka kan ma'a itu kan beserta yang lain, berarti kan bareng. Maka nahnu maknanya adalah kita. Ini saya ulangi nih, perhatikan. Kalau mu'azzim nafsah mengagungkan kepada dirinya sendiri itu hak Allah. Itu contohnya nahnu maknanya adalah kami. Oke ya. Ini yang pertama. Ya, diperhatikan. Mutakalim terbagi dua. Mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Tapi ma'al ghair ada juga mu'azzim nafsa. Kalau dirinci berarti terbagi tiga. Nih 1, 2, 3. Ini jenisnya mutakalim. Nah, ini madalla alal mutakalim. Nah, yang kedua alal mukhatabi. Yang kedua, dhamir adalah isim yang menunjukkan orang yang diajak bicara. Berarti orang kedua. Contohnya adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Anti, antuma, antuna. Kalian mau tulis latihan nulis tulisannya biar nggak jelek.
Itu kan ada Pak di kitab Sorop. Di kitab Sorop nggak apa-apa kalian baca. Tapi kita nulis itu adalah keuntungan tersendiri. Hitung-hitung kita belajar nulis gitu loh. Oke. Nah, saya ulangi. Isim domir adalah pertama madalla alal mutakallim. Isim yang menunjukkan atas orang yang berbicara. Atau yang kedua, isim yang menunjukkan alal mukhotob. Mukhotob itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Ini ada 6. 5 sebenarnya, cuman yang 2 sama jadi dihitung 1, jadinya 5, yaitu anta.